Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeskel pasalnya ke-33, ayatnya ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung, pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi, ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu, masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Kompas adalah salah satu peralatan yang sangat berguna, secara khusus bagi mereka yang gemar bertualang ke alam bebas. Kompas akan sangat berguna untuk mencari arah mata angin pada saat seseorang tersesat ataupun memberikan kepastian bahwa ia sedang berjalan ke arah yang benar. Artinya, seorang petualang perlu memiliki kemampuan dalam menggunakan kompas dan membaca arah mata angin sebelum ia melakukan pengembaraannya. Fungsi kompas sebagai penunjuk arah mata angin juga setara dengan firman Tuhan, yang berperan untuk menjalani hidup bersamanya. Manusia, dengan segala keterbatasannya, sangat mungkin untuk mengalami disorientasi hidup dan disorientasi moralitas pada saat menjalani kehidupan keseharian. Hal ini juga muncul pada diri bangsa Israel yang merasa telah menjalani hidup sesuai kebenaran yang justru merupakan kejahatan di hadapan Tuhan. Mereka menganggap telah melakukan hal yang tepat dan menuduh tindakan Tuhan yang keliru. Padahal, jalan hidup mereka justru sedang menuju kebinasaan. Kerusakan penilaian yang terjadi pada diri orang Israel muncul akibat ketiadaan penunjuk arah. Mereka tidak lagi memiliki pertimbangan moralitas yang sehat dan standar iman yang sudah tidak jelas. Kita pun mengetahui bahwa itu semua merupakan akibat dari keterpisahan relasi antara orang Israel dari Tuhan. Hal itu pula yang membuat mereka merasa nyaman dengan keberdosaannya hingga menganggap dosa sebagai hal yang benar dan meninggalkan kebenaran yang sejati di dalam Tuhan. Sahabat Alkitab, setiap umat Tuhan perlu sungguh-sungguh memperhatikan kondisi hidup dan cara ia menjalani kehidupannya agar tidak tersesat menjauhi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini telah memberikan kita sebuah bahan perenungan tentang pentingnya mempertahankan ketegasan sikap hidup benar di hadapan Tuhan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan ketegasan itu adalah pembacaan Alkitab, membangun budaya doa pribadi, dan pemeliharaan komitmen persekutuan yang akan menolong kita membangun pengenalan dan relasi yang teguh terhadap Tuhan. Selamat menjalani hari dengan mengarahkan hati kepada Tuhan, Sang kebenaran yang menjadi panduan sejati kehidupan. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki standar penilaian, moralitas, dan keteguhan iman yang selalu teguh dan berdasarkan firman Tuhan. Sehingga jangan biarkan kami tersesat Tuhan ketika kami menjalani keseharian kami di tengah banyaknya hal-hal yang dapat mengganggu fokus kami dari Tuhan dan meruntuhkan iman kami secara perlahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengarahkan hati dan pikiran hidup kami kepadamu. Amin.